Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kisah asal-usul leak Bali yang sangat terkenal hingga saat ini. Asal-usul leak memang kerap membuat penasaran banyak orang, terlebih bagi para wisatawan yang berasal dari luar Pulau Bali. Seperti yang diketahui, selain memiliki keindahan alamnya, Bali juga memiliki banyak cerita legenda yang menarik, salah satunya yaitu leak Bali. Calon Arang atau Kalonarang merupakan cerita rakyat Bali yang diceritakan secara turun-temurun. Tidak jarang kisah Calon Arang dibawakan dalam drama maupun sendratari di Pulau Dewata. Kisah Calon Arang juga memiliki hubungan dengan makhluk mitologi leak. Bahkan dapat dikatakan kisah Calon Arang menjadi cerita asal-usul keberadaan leak di Bali. Menurut Tuti Herati dalam buku Calon Arang, The Story of a Woman Sacrificed to Patriarchy 2012, Calon Arang merupakan seorang janda yang berasal dari Dusun Butuh, Desa Sukorejo, Kabupaten Kediri. Diketahui kisah Calon Arang muncul pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Kisah Calon Arang pertama kali disebutkan dalam Prasasti Pucangan. Dikisahkan Calon Arang marah karena anak perempuannya yang bernama Ratna Manggali tidak kunjung ada yang melamar. Bahkan ketika Ratna Manggali sudah menginjak dewasa, pemuda-pemuda kala itu memang tidak memiliki keberanian untuk mempersunting Ratna Manggali yang berparas cantik, dikarenakan Calon Arang dikenal sebagai perempuan bengis. Disebut-sebut, Calon Arang adalah penyihir sakti mandraguna yang menyembah Dewi Durga, dan dapat berubah menjadi leak. Calon Arang memang mempelajari ilmu hitam untuk menuntut balas atas kematian suaminya yang belum diketahui siapa pelakunya. Kematian suaminya juga diduga terkena ilmu hitam. Calon Arang murka ketika mengetahui tidak ada yang berani melamar Ratna Manggali. Dirinya pun menyebarkan petaka di kawasan Kerajaan Kediri. Pada malam hari dirinya memerintah para muridnya yang bisa berubah menjadi leak. Ia memerintahkan para leak ini menyebarkan wabah mematikan yang sulit disembuhkan dan bisa membunuh siapa saja. Melihat hal ini, Raja Airlangga akhirnya meminta Empu Bahula untuk menikah dengan putri Calon Arang, Ratna Manggali. Raja Airlangga berharap, dengan pernikahan ini Calon Arang berhenti menebar teluh. Calon Arang terkekeh gembira mengetahui anaknya akan menikah. Maka, diadakanlah pesta pernikahan besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Pesta pora yang berlangsung itu sangat menyenangkan hati Calon Arang. Ratna Manggali dan Empu Bahula juga sangat bahagia. Terlepas dari niat semula Raja Airlangga, Ratna Manggali dan Empu Bahula benar-benar saling mencintai dan mengasihi. Pesta pernikahan telah berlalu, tetapi suasana gembira masih meliputi Desa Girah. Empu Bahula memanfaatkan saat tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Di suatu hari, Empu Bahula bertanya kepada istrinya, mengapa ibu mertuanya begitu sakti. Ratna Manggali menjelaskan bahwa kesaktian Nyai Calon Arang terletak pada kitab sihir. Melalui buku itu, ia dapat memanggil Betari Durga. Kitab sihir itu tidak bisa lepas dari tangan Calon Arang, bahkan saat tidur, kitab sihir itu digunakan sebagai alas kepalanya. Empu Bahula segera mengatur siasat untuk mencuri kitab sihir. Tepat tengah malam, Empu Bahula menyelinap memasuki tempat peraduan Calon Arang. Rupanya Calon Arang tidur terlalu lelap, karena kelelahan setelah selama 7 hari 7 malam mengumbar kegembiraannya.
Empu Bahula memberikan buku sihir calon arang kepada gurunya Empu Baradah. Calon arang yang mengetahui buku sihirnya dicuri, menjadi murka dan menelus semua orang yang ditemuinya di desa Girah. Hingga akhirnya bertemulah Empu Baradah dengan calon arang di daerah Girah. Empu Baradah memperingatkan calon arang agar menghentikan kutukannya kepada penduduk. Pertempuran yang dilakukan oleh calon arang dengan Empu Baradah berlangsung dengan sengit. Keduanya mengerahkan semua kemampuan, hingga calon arang akhirnya kalah. Dirinya yang memuja Dewi Durga akhirnya tewas, tapi masih memegang ilmu-ilmu hitam atau ilmu leak tersebut. Ilmu berubah menjadi leak yang dimiliki oleh penyihir hebat itu dipercaya masih ada hingga sekarang. Di kawasan Bali, konon masih ada beberapa oknum penduduk yang masih menggunakan ilmu hitam itu hingga sekarang. Mereka mempelajari cara menjadi leak untuk memiliki kekebalan fisik dan bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Praktik leak sebagai ilmu sekaligus hantu, hingga kini masih dijumpai di berbagai tempat di Pulau Dewata itu. Namun, terdapat beberapa teori tambahan yang mengaitkan makhluk tersebut dengan praktik-praktik keagamaan yang berasal dari India, seperti Tantra dan Yoga yang memiliki beragam makna serta tujuan dalam praktik spiritualnya. Dalam konteks ini, baik Tantra maupun Yoga dihubungkan dengan kehadiran makhluk tersebut, yaitu keduanya memiliki konsep filosofis yang kompleks serta aspek praktis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat beberapa sudut pandang yang saling bertentangan, namun teori ini menunjukkan sebuah keterkaitan dalam perkembangan makhluk tersebut dalam budaya dan praktik kehidupan manusia. Itulah kisah asal-usul leak Bali. Jika ada yang kurang benar, mohon untuk dibenarkan. Sekian video kami hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, admin ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.